Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Egy Lowinski, mahasiswa Poltekkes Surakarta, jurusan Okupasi Terapi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana pengalaman saya mengikuti uji kompetensi atau disingkat UKOM dengan sistem exit exam. Jadi teman-teman, di sini siapa yang sudah tahu apa sih sebenarnya UKOM itu? Tapi bagi teman-teman yang belum tahu, UKOM itu adalah ujian semua mata kuliah yang pernah kita dapatkan. Misalkan nih anak OT. Untuk anak OT sendiri yang saya ketahui memiliki soal UKOM sebanyak 180 soal dan dikerjakan dalam waktu 3 jam. Nah, apa aja materinya? Materinya itu dirangkum dari semua mata kuliah yang pernah kita dapatkan, entah itu mata kuliah yang ada di pediatri, mata kuliah yang ada di dewasa, ataupun di geriatri dan di jiwa. Nah, itu dirangkum dalam 180 soal dan dikerjakan dalam 3 jam. Tapi teman-teman, ada yang berbeda dari UKOM kali ini. Khususnya untuk tahun ini, sistem UKOM itu menggunakan sistem exit exam, yang berarti adalah kalau kita nggak lulus UKOM, kita tidak dapat wisuda. Berbeda dengan tahun sebelumnya, UKOM biasanya dilaksanakan setelah wisuda. Namun teman-teman, dalam mempersiapkan diri kita mengikuti UKOM, kita tidak perlu khawatir karena kita akan dibantu oleh tryout-tryout yang akan kita ikuti. Untuk jurusan okupasi terapi sendiri itu mengikuti 6 kali tryout. Jadi yang pertama itu tryout dengan mengerjakan 180 soal, dikerjakan dalam 3 jam langsung menggunakan komputer. Yang kedua, tryout yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu menggunakan Gform dengan mengerjakan soal sebanyak 60 dan waktu 1 jam. Namun teman-teman, untuk hukum yang keenam itu, hukum yang terakhir, itu tidak wajib. Jadi bagi teman-teman misalkan nilainya setelah direkap itu sudah memenuhi atau dianggap sudah cukup untuk persiapannya mengikuti UKOM, itu sudah tidak wajib untuk mengikuti yang keenam. Tapi saya tetap mengikuti UKOM yang keenam. Kemudian 6 kali UKOM ini terbagi di beberapa tanggal. Untuk UKOM yang pertama itu dilaksanakan di bulan April, kemudian 2 kali di bulan Juni, 2 kali di bulan Juli, 1 kali di Agustus, dan UKOM-nya itu dilaksanakan di bulan Agustus juga. Jadi teman-teman, apa sih isi tryout itu? Jadi isi tryout itu adalah rekapan dari semua mata kuliah yang sudah kita dapat selama kita menempuh pendidikan. Khususnya untuk yang kali ini saya ceritakan adalah yang mengambil jurusan di terapi okupasi. Tapi teman-teman, setelah kita mengikuti beberapa kali tryout, kita nggak langsung mengikuti UKOM. Namun sebelum UKOM itu ada lagi yang namanya briefing. Briefing ini bertujuan untuk mempersiapkan diri kita lebih matang lagi dalam mengikuti UKOM. Apalagi UKOM-nya kali ini adalah exit exam. Kita harus mengetahui aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses pengerjaan soal, serta bagaimana caranya agar kita tetap lancar dalam mengerjakan soal dengan menggunakan komputer. Teman-teman, ketika hari H UKOM telah tiba, kita sudah diberitahu apa aja yang perlu dan tidak perlu dibawa dalam mengikuti UKOM. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bawa saat mengikuti UKOM. Yang pertama adalah identitas. Bisa menggunakan KTP ataupun KTM. Yang kedua adalah bukti non-reaktif atau negatif, baik itu menggunakan pemeriksaan PCR ataupun antigen. Kemudian yang ketiga adalah kartu tanda peserta yang kita print sendiri yang telah dibagikan. Kemudian yang keempat adalah bukti mengikuti briefing. Jadi mengikuti briefing itu sebenarnya kita yang perlu. Ini bagian dari persyaratan, namun setelah dipikir-pikir briefing ini perlu karena dengan mengikuti briefing kita mengetahui apa aja yang perlu kita lakukan, apa aja yang perlu kita bawa, apa yang nggak boleh kita lakukan, dan apa yang nggak perlu kita bawa. Jadi semua diberitahu di briefing. Jadi beberapa persyaratan ini dijelaskan di briefing. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada briefing dilaksanakan, jangan malas-malas ya untuk mengikuti. Dan bagusnya lagi, briefing ini menjadi salah satu syarat
untuk kita mengikuti UKOM, dan itu bermanfaat untuk kita, juga bermanfaat untuk panitia, biar panitianya gak kesusahan ketika kita tidak mengerti dalam proses pengerjaan soalan itu. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada briefing, jangan lupa untuk diikuti karena itu bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk para panitia, biar panitianya nggak capek-capek lagi untuk menjelaskan ke kita. Jadi teman-teman, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti UKOM itu tanggal 15 Agustus 2021 di jam 8.30 sampai 11.30, berarti 3 jam dalam mengerjakan soal. Kemudian apa sih yang kami lakukan ketika kami datang jam 7? Jadi teman-teman, kami datang jam 7 itu adalah kategori anak-anak yang cepat atau gercep, karena waktu kami datang itu hanya ada 3 orang yang datang waktu itu, jadi kami masih menunggu di luar di tempat parkir. Kemudian setelah itu panitia memanggil kami, lalu menuju ke ruang penyimpanan barang-barang, kemudian segala sesuatu yang tidak dibutuhkan untuk mengikuti UKOM disimpan semuanya di situ, termasuk handphone dan sebagainya. Jadi kita cuma membawa identitas dan kartu peserta untuk masuk di dalam ruang UKOM nanti. Namun sebelum masuk di ruang UKOM, di ruang tes itu, kita singgah lagi di ruang karantina. Di situ tempat kita untuk menunggu teman-teman yang lain yang belum datang. Setelah itu kita masuk ke dalam ruangan. Jadi masuk dalam ruangan itu kita cuma membawa identitas dan kartu tanda peserta serta password dan user yang sudah dibagikan oleh panitia. Dan di dalam ruangan itu sendiri cuma ada panitia, komputer, dan yang terlihat seperti bilik-bilik disertai dengan kode-kode angka tertentu. Jadi karena bentuknya kotak-kotak, jadi kita misalkan di kotak 1, kita berada di kotak 2, depan kita kosong, kanan kiri kosong, belakang kita kosong, jadi space-nya agak jauh gitu. Berbeda dengan tryout, di samping kita ada orang, kanan kiri kita, depan belakang ada orang. Nah, kali ini pas hari HUKOM itu jaraknya berjauhan, dari depan belakang kiri kanan itu kosong di salah satu bilik. Setelah mengerjakan soal UKOM sebanyak 180 soal dalam 3 jam, kemudian kita keluar meninggalkan tempat. Pastikan bahwa semua barang-barang yang kita bawa masuk itu kita bawa keluar. Kemudian kita nggak langsung ke tempat penyimpanan barang, namun kita dikarantina lagi di ruang karantina, menunggu untuk orang-orang atau teman-teman yang mengikuti UKOM di jadwal siang. Jadi teman-teman yang jadwal siang masuk di ruang tes dulu, baru kita boleh keluar dari ruang karantina. Itu mungkin untuk menghindari kebocoran soalnya. Itu kemudian setelah itu kita boleh pulang, dan panitia terus menyarankan kita untuk tidak berkerumun, tidak melakukan hal-hal yang bisa melanggar protokol kesehatan. Jadi kita disarankan untuk kembali pulang. Teman-teman, bagaimana sih saya mempersiapkan diri saya untuk mengikuti UKOM? Tentu UKOM dengan sistem exit exam itu berat untuk saya pribadi, karena saya bukan anak yang suka belajar, dan ini adalah sistemnya exit exam. Kita nggak lolos, kita akan nggak diwisuda. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar, ya kita harus sadar diri, jadi kita harus belajar. Yang pertama yang saya lakukan adalah, saya dari bulan April saya sudah mulai menyicil untuk mengerti kembali, membuat resume kecil mengenai materi-materi yang sudah saya dapat. Apalagi waktu bulan April itu juga diinfoin dari Prodi kalau akan dilaksanakan tryout yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada saat sudah mengikuti tryout itu, beberapa kali tryout, soalnya itu saya simpan, kemudian saya bedah soal. Jadi bedah soal maksudnya di sini adalah saya mempelajari bagian-bagian soal dan bagian mana yang menjadi jawaban dan bagian mana yang bukan menjadi jawaban dan apa alasannya. Contohnya, jika saya lapar, saya akan titik-titik. Pilihan yang pertama adalah saya akan makan, saya akan minum. Yang kedua, pilihan ketiga saya akan mandi, yang keempat adalah saya akan bercermin, dan yang kelima adalah saya akan tidur. Misalkan jawaban yang paling benar adalah berdasarkan kebiasaan orang, saya akan makan. Ketika saya lapar, saya akan makan. Nah, kenapa saya akan mandi, saya akan tidur, saya akan bercermin, saya akan dan lain itu menjadi pilihan yang salah. Kenapa teman-teman nggak pilih itu? Jadi itu semua saya cari tahu kenapa sih ini harus ini jawabannya dan kenapa bukan ini jawabannya. Jadi gitu.
Tapi teman-teman, dalam mempersiapkan UKOM tuh wajar banget ketika kita panik, wajar banget ketika kita menjadi khawatir, wajar banget ketika kita menjadi takut, wajar banget kita menjadi sedih karena banyak hal yang kita pikirkan. Namun itu semua menurut saya sangat normal dan itu manusiawi ya. Tapi yang paling penting adalah tetap andalkan Tuhan dan tetap berdoa, karena kita nggak mampu kalau kita melakukannya sendirian. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Demikian video saya mengenai pengalaman saya mengikuti UKOM dengan sistem exit exam dengan teknik CBT. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk mengikuti UKOM, semangat ya. Jangan lupa mempersiapkan diri baik itu mental maupun fisik. Kemudian belajar, dan terlebih lagi jangan lupa untuk berdoa. Hai teman-teman, sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti UKOM yaitu melakukan pemeriksaan PCR ataupun antigen. Jadi itu wajib ya. Dokter Un Solo baru. Tujuan kita kan Dokter Un kandang sapi. Fix kita salah alamat. Wajar sih, kita kan lama nggak di Solo. Hari H UKOM telah tiba. Wajib banget kita bangun lebih awal dari biasanya, karena kalau kita telat kita nggak bisa ikut UKOM. Kita wajib membawa identitas, kemudian hasil PCR ataupun antigen, bukti briefing, dan yang terakhir adalah kartu peserta kita. Semangat, semangat. Mari kita bersiap-siap sebelum jemputan datang. Dan sekarang kita sudah berada di lampu merah pertama. Perjalanan masih jauh sih. Akhirnya kita udah tiba, dan enaknya adalah kita memiliki banyak waktu untuk bertukar pengalaman mengenai persiapan kita mengikuti UKOM. Sekarang kita sudah akan menuju ke ruangan uji kompetensi. Hai guys, Antri sama aku. Kita masuk ruangan menggunakan double masker dan juga menggunakan glove. Kita jalan dari parkiran sana ya tadi, dan sekarang kita menyimpan barang-barang di sini. Kemudian teman-teman, kita habis UKOM. Yeay. Gimana, soalnya gampang nggak? Kata Egi kecil. Weh, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan sekarang waktunya pulang. Hati-hati ya teman-teman. Terima kasih.